Oke, terima kasih Ibu Laili, akhirnya bisa bersua dan kita sangat berterima kasih karena sudah agak lama pengen sharing, diskusi dan tentunya belajar dengan Ibu Laili. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Iswanto sehat ya? Alhamdulillah kita di Malang semua sehat. Oke. Kemudian Ibu Laili, ini kita ngobrol santai. Ya. Kita tahu Bu Laili ini di Pranata Humas Kementerian Pertanian. Nah, kemudian sekarang ini Pranata Humasnya. Pranata Humasnya. Sekarang ini adalah era pandemi. Nah, kemudian kita juga pengen pembangunan pertanian itu kan juga ada expose. Kita juga pengen berbagi dan kita pengen belajar tentunya dari Bu Laili. Pertama, menulis dan menggali potensi pertanian kita. Nah, tentu sejauh pengalaman Ibu Laili di Pranata Humas ya. Nah, mungkin bisa bercerita. Nah, sejauh mana pentingnya expose, sejauh mana pentingnya dibuat tulisan-tulisan, ya bisa news, bisa yang ilmiah. Mungkin berbentuk buku, mungkin berbentuk opini juga. Nah, kemudian ini kita hubungkan dengan menggali potensi pertanian kita. Jadi dengan tulisan itu, dengan expose itu, bisa jadi buku, bisa jadi tulisan-tulisan ilmiah dan sebagainya. Ini menggali potensi pertanian kita. Nah, kita ingin tahu dari Bu Laili. Nah, monggo nanti berbagi juga bagaimana bisa membuat tulisan yang sekiranya aktual, ya, kekinian di berbagai tempat dengan berbagai potensinya Ibu Laili. Monggo Ibu Laili. Baik, pertama saya memperkenalkan diri dulu lagi ya Mas Kiswanto. Saya Nur Laili, saya Pranata Humas, ahli muda dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Sebetulnya saya bukan orang yang terlalu pintar untuk menulis, cuma karena background saya S1 dan S2 saya komunikasi, cuma S1 saya sebetulnya PR, S2 saya itu komunikasi politik gitu. Cuma memang semenjak kuliah semester kuliah saya S1 tuh saya sudah masuk di Kementerian Pertanian dan posisi saya saat itu tidak di Humas. Saat itu saya udah pindah-pindah dari mutu, terus pindah ke pemasaran domestik, lalu di Humas. Nah, di Humas sendiri dulu, kalau kita bicara kehumasan yang dulu, itu kan tidak seperti sekarang ya. Dulu Humas itu kesannya hanya Humas ada untuk menciptakan citra positif. Kesannya harus positif semua gitu. Nah, tapi dulu kita belum terlalu banyak bicara terkait publikasi. Mungkin di era saya dulu kita lebih menciptakannya citra positifnya itu lebih ke pameran-pameran, expose gitu. Nah, setelah era Bapak Jokowi, beliau berpesan sekali pada kita bahwa kita tuh kerja jangan hanya kerja terus kita lupa untuk mempublikasikan hasil. Kira-kira kita ketemu terakhir kapan Mas Basil? Masih ingat Mas Basil? Berapa tahun yang lalu kita ketemu terakhir ini? Apa di kampus kita ya, terakhir pas ada reuni itu, reuni akbar. Reuni Mas Basil ya? Iya. Kira-kira 3 tahun yang lalu? Oh, sekitar 3 tahun yang lalu lebih ya, sekitar 3 tahunan yang lalu. Waktu Mas Fahrudin ketua alumni. Sekarang Mas Basil masih di Permata Jingga? Masih. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan kopiahnya itu Mas Basil. Ini buatan dalam negeri atau luar negeri? Ini produk dalam negeri. Kebetulan kopiah ini sering kita pakai di komunitas Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia. Terus? Juru Sembelih Halal. Juru Sembelih Halal.
Ya, disingkat Juleha. Juleha ya. Juleha ini produk dari Kementerian Pertanian. Betul ya Mas? Ya, sekitar tahun 2014 sampai 2016 Kementerian Pertanian kemudian membuat satu program bahwa para penyembelih unggas dan ruminansia itu dibuat satu sertifikasi. Jadi masuk dalam SKKNI. Jadi kebetulan saya baru tahun kemarin mengikuti sertifikasi BNSP di BPPP Batu. Oh iya. Halo? Ya, Wah, jelas ini ndak, pinter kamu ndak, bagus ndak. Dibuat horizontal ndak? Dibuat horizontal ndak? Horizontal, dibuat horizontal. Iya. Ya, bagus sekali. Pak Syahrul, gimana Nanda komennya? Assalamualaikum Mbak Nanda, salam kenal ya. Salam kenal Mbak Nanda. Iya Pak, salam kenal. Dagangan. Ini baru kali ketemu kali ini ya, Mbak Nanda. Dagangan. Iya Pak. Oh. Gitu. Ayo. Oh ya. Oke, Nanda sibuk apa ini Nanda? Ceritakan kepada ini Dian, Bu Yayu, Pak Syahrul. Pak Syahrul ini olahragawan yang sangat rajin, kalau paling enggak Sabtu Minggu itu bersepeda. Jadi bodinya lebih atletis dan sukanya pakai topi koboi. Ayo Nanda, kamu ceritalah Nanda. Kalau hari ini kegiatannya dari tadi itu ngerjakan verbal sama update data untuk simultan. Luar biasa ini. Verbal dan update simultan. Kalau Dian di Gunung Legi, apa ini sedang berkunjung di petani nih Dian? Iya, kami hari ini anjang sana, anjang sini. Yang pertama tanam di sepanjang itu benih pari impari 32 yang kemarin bantuan itu ya. Yang kedua panen porang di Panggung Rejo, dan sekarang kami anjang sana anjang sini di rumah petani. Oh luar biasa Dian, mulai dari tanam padi impari 32 itu musim tanam yang berarti yang ini ya sekarang. Jadi kalau katakanlah kita mulainya dari Januari itu musim tanam pertama, ini berarti musim tanam kedua. Ini musim tanam kedua. MT2. Iya. Ya, MT2. MT2 itu irigasi teknis. Teknis masih ada banyak air. Karena di desa sepanjang itu kan airnya ibaratnya bukan di hulu, dia di hulu ya. Di hulu. IP-nya berapa itu? 300? Belum berani, kita masih 2,5. 2,5 Bangis. 250 ya? Iya. Kemudian panen porang itu program atau ini mandiri di petani? Anggota kelompok maksudnya? Program Bangis. Program. Iya, porang ini luar biasa. Di wilayah binaan saya, kalau porang di wilayah binaannya Pak Syahrul. Kebetulan. Halo Dian, agak putus. Halo. Ayo lanjut Dian.
Halo Dian. Halo. Oke, lanjut. Halo. Lanjut tadi kalau yang porang itu panen umbi atau panen kata itu? Umbi. Umbi ya. Sudah ada pembelinya atau masih rencana mau dibuat chip mungkin? Sudah ada pembeli. Biasanya kan ada pedagang-pedagang atau tengkulak, asosiasi itu ditawarkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Jajang dan Bu Fikri dan teman-teman di BPP Dampit. Apa kabar semuanya Bapak? Ya. Halo? Halo, siap. Selamat siang. Kami siap untuk berdiskusi. Oke, Pak Jajang, terima kasih sudah memberikan waktu untuk silaturahim. Saya ini di BPP Kalipare, ya, di BPP Kalipare ini kan geografinya mungkin agak berbeda dengan di BPP Dampit. Salah satu komoditas unggulan di BPP Dampit ini kan termasuk salah satunya kopi, dan sekarang sedang persiapan untuk lomba di tingkat provinsi. Nah, ini kan sangat luar biasa ini. Kalau di Kalipare belum, kalau seingat saya untuk event lomba ini belum Pak Jaja. Ya, kita belum mengikuti yang lomba-lomba. Cuma ini kalau memang di Dampit ini sudah mulai dan mengikuti, dan mungkin nanti bisa diceritakan juga mungkin waktu-waktu yang kemarin-kemarin ya, entah 1 tahun yang lalu, entah beberapa tahun yang lalu yang sudah pernah mengikuti lomba dan mungkin ada hasil yang bagus, ini bisa di-sharing. Jadi ini kita hanya satu silaturahim, yang kedua nanti kita belajar dari Pak Jajang dan dari teman-teman di BPP Dampit. Kemudian yang ketiga ya, ini kan saya coba membuat konten via Zoom seperti ini Bapak. Jadi ini Zoom, kita mohon izin ini direkam, tapi semua yang kita jadikan konten ini adalah semuanya hal-hal yang positif. Jadi kita ingin berkabar yang positif. Mungkin ada pelajaran yang dari BPP Dampit yang bisa kita tiru, yang bisa kita pelajari juga. Monggo Pak Jajang. Baik, Pak Kis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya beserta tim dari Balai Penyuluh Pertanian Dampit, terdiri dari para penyuluh pertanian, Bapak Menteri Pertanian, ini berkumpul di salah satu kelompok tani yang pada hari ini mempersiapkan untuk mengikuti lomba apresiasi kelompok tani berprestasi tahun 2021, yaitu ada 2 sebetulnya, kelompok tani yang berbasis kopi dan kakao. Yang untuk kopi ini diwakili oleh Kecamatan Dampit, sementara yang kakao oleh Sumber Manjing Wetan, yang waktunya bersamaan. Nah, tentunya ini juga memberikan suatu harapan untuk bisa lebih memotivasi para petani dengan anggota dengan adanya apresiasi itu, sehingga keberadaan kelompok tani tentunya baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi usahanya ini diharapkan akan berdampak kepada para petani untuk lebih bergairah lagi dalam rangka berusaha budidaya tanaman kopi dan kakao tentunya. Nah, memang selama 2 tahun terakhir ini kami dari sisi lomba sih vakum karena tahu sendiri COVID ya. Kelompok tani aja kita di lapangan, tidak bisa di ruangan karena ada kebijakan larangan tentang berkerumun. Tapi kita yang pertama mensiasati pertemuan-pertemuan itu yaitu di lapangan. Walaupun demikian tetap kami memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka melaksanakan rekomendasi dari pemerintah Departemen Kesehatan. Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan khususnya dari BPP Dampit